Ingin lebih dari satu? Sekarang di Pizza Hut ada beli satu pizza gratis satu lagi. Berlaku untuk semua cara pemesanan. Domino's Pizza telah melakukan makeover. Domino's the best? Aku sih yes. Pinggirannya empuk? Yes. Karyawan? Yes. Saus keju meleleh? Chess. Pengantin baru? Yes. Dagingnya banyak? Fresh. Ondel-ondel? Yes. Manusia silver? Yes. Badut mampang? Yes. Kombinasi keju premium? Best. Semua? Yes. Domino's Pizza the best. Oke, di awal pembukaan tadi kita sudah melihat dua iklan dengan merek yang berbeda. Apa sih yang mau kita bahas? Let's check together. Oke, hari ini kita akan membahas tentang lingkungan eksternal organisasi, di mana lingkungan eksternal organisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Yang pertama akan kita bahas adalah lingkungan eksternal mikro organisasi, di mana lingkungan eksternal mikro itu terdiri dari penyedia, pesaing, lembaga keuangan, customer, perwakilan pemerintah, tenaga kerja. Lingkungan eksternal mikro organisasi. Lingkungan eksternal mikro itu maksudnya adalah hal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi itu. Jadi secara langsung bisa mempengaruhi kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Yang pertama adalah penyedia. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan begitu spesial, bahan-bahan dari penyedia atau supplier itu harus barang-barang terbaik. Bisa kita bayangkan, kalau bahan bakunya kualitasnya sangat jelek, pasti hasilnya pun akan jelek juga. Makanya Domino's Pizza ini memilih bahan-bahan baku yang terbaik supaya hasilnya juga baik. Bila hasilnya baik, pelanggan semakin banyak. Makanya itu akan sangat berpengaruh langsung terhadap produk itu sendiri. Berikutnya adalah pesaing. Di awal tadi kita melihat tayangan iklan dua pemilik pizza terbesar di dunia, yaitu Domino's Pizza dan Pizza Hut. Mereka sangat bersaing ketat. Banyak sekali promosi-promosi yang digencarkan sehingga para konsumen beralih dari Domino's Pizza kemudian ke Pizza Hut. Mungkin mereka melihat dari promo-promonya itu. Sehingga pesaing ini sangat berpengaruh langsung juga terhadap operasional dari organisasi itu. Bagaimana mereka menarik konsumen supaya mau membeli produk mereka. Oke, berikutnya adalah lembaga keuangan. Di satu sisi perusahaan ingin meningkatkan usahanya. Caranya bisa pinjam ke bank atau mungkin kepada lembaga keuangan lainnya atau pasar modal. Nah, perusahaan ini atau organisasi ini akan membuat sebuah laporan keuangan yang kualitasnya baik dan bisa menghasilkan laba yang tinggi dari kegiatan operasionalnya sehingga investor itu percaya kepada organisasi ini. Bila mereka dapat uang atau suntikan dana, secara otomatis organisasi ini dapat berkembang dengan cepat.
Jaringan restoran Pizza Hut di Indonesia sedang berlari mengejar ambisi untuk membangun 175 gerai baru di seluruh Indonesia sejak tahun lalu. Anggaran belanja modal pun perlu ditebalkan. Pasalnya, investasi untuk satu gerai saja bisa menelan investasi 4 miliar hingga 8 miliar rupiah. Pizza Hut pun tak ragu mencari dana di lantai bursa meski pasar saham domestik tak dalam kondisi prima. Pengelola Pizza Hut di Indonesia, PT Sari Melati Kencana, mencatatkan sahamnya dengan kode PZZA pada Rabu kemarin. Pizza Hut meraup 664 miliar rupiah dari pelepasan 604 juta saham, yang setara 20% saham dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan. Dengan fundamental ekonomi Indonesia masih bagus, dengan performa perusahaan, tim manajemen yang sudah berpengalaman, jadi kita nggak melihat dalam waktu dekat ini, lebih ke long term. Dan kita yakin dengan data-data yang kita berikan itu dalam waktu dekat kita bisa melihat nanti performa perusahaan akan lebih sesuai dengan performa di stock market. Saya rasa juga perusahaan-perusahaan lain juga sama. Sekarang ini mungkin masih belum stabil saja. Dilepas dengan harga Rp1.100, saham PZZA hanya naik tipis 0,45% hingga penutupan perdagangan. Di tengah keberanian Pizza Hut, beberapa perusahaan masih gamang menentukan langkah IPO. Salah satunya karena melihat kondisi pasar saham yang tercermin dari koreksi indeks harga saham gabungan 8,87% sejak awal tahun. Kalau mereka maksakan IPO di saat IHSG lagi bearish, ada kemungkinan barang mereka tidak terserap oleh pasar gitu loh. Jadi nanti kan mereka sebetulnya butuh duit. Nah kalau nggak ada yang terserap berarti kan mereka gagal dalam menghimpun dana gitu loh. Jadi saya lihat itu hal yang wajar. Mungkin nanti setelah IHSG balik di atas level 6.000, barulah itu momen yang tepat untuk IPO gitu loh sebetulnya gitu. Karena kita IHSG itu kaitannya sama dua, ke ke Dow Jones dan ke kurs rupiah gitu, rupiah US dollar. Jadi Dow Jones-nya sekarang udah positif, udah sentimen positif dan bagus. Memang rupiahnya kita masih melemah karena US dollar yang lagi menguat. Tapi nanti setelah US dollarnya melemah, otomatis rupiah menguat, ya sudah, kita nggak akan trouble lagi sih gitu. Meski demikian, pasar saham tetap menjadi pilihan menarik mencari modal tambahan. Setidaknya ada 2 perusahaan di sektor makanan dan minuman lain yang ingin mengikuti langkah Pizza Hut, yakni pengelola Daki dan Hokben. Tim Liputan Kompas TV. Oke, berikutnya adalah customer. Tak ada usaha tanpa customer, karena customer ini adalah tujuan utama dari usaha itu. Semakin banyak customer, maka perusahaan itu akan semakin baik. Lingkungan ekstern mikro berikutnya adalah perwakilan pemerintah. Nah, perwakilan pemerintah ini lebih berkaitan kepada perizinan. Bagaimana kalau organisasi itu tidak diizinkan di tempat itu? Maka tidak ada gunanya dan pasti dia akan diusir. Berikutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini salah satu hal yang sangat penting dalam organisasi atau perusahaan. Tanpa tenaga kerja, perusahaan tidak akan bisa berjalan, sehingga ini sangat berpengaruh langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut kepada lingkungan eksternal makro organisasi. Lingkungan eksternal makro organisasi ini tidak secara langsung mempengaruhi kegiatan operasional dari organisasi itu. Berikutnya adalah teknologi. Kalau kita lihat tayangan ini, teknologi yang digunakan sudah menggunakan teknologi yang cukup canggih. Teknologi-teknologi yang usang sudah ditinggalkan sehingga kegiatan produksi mereka berlangsung begitu cepat dan bisa menghasilkan produk yang banyak. Teknologi ini mungkin tidak terlalu berpengaruh langsung kepada kegiatan operasional mereka, karena saat mereka menggunakan alat-alat yang rusak pun sebenarnya mereka masih bisa berproduksi. Dimensi internasional. Seorang manajer itu harus bisa juga menganalisis kondisi dari ekonomi dunia, sehingga apabila terjadi gejolak di ekonomi dunia,
Manajer bisa mengatasi hal tersebut. Lingkungan eksternal makro berikutnya adalah sosial dan budaya. Maksudnya apa sih? Sosial budaya ini lebih berkait kepada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di daerah itu atau di negara itu. Sehingga di Indonesia, sikap sopan santun itu sangat dijunjung tinggi. Kita bisa lihat, bila kita masuk ke Pizza Hut atau Domino's Pizza, mereka sangat melayani dengan sopan sekali. Politik dan hukum dalam suatu periode tertentu akan menentukan operasi perusahaan. Manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik, peraturan pemerintah, maupun konsekuensi atau dampaknya terhadap pemerintah. Contohnya adalah kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan, undang-undang perpajakan, upah minimum. Jadi, pemerintah memainkan peran sekaligus sebagai pencipta kesempatan, memberi pelindungan, dan penetapan batasan-batasan.